Terkunci di dalam rumah, seorang kakek tewas terbakar saat api hanguskan kediamannya. Pesawat dengan 100 orang penumpang menabrak ruang tunggu bandara. Kasus KDRT, artis Vena Melinda bawa sejumlah bukti kekerasan yang dialaminya. Dua orang TKW korban penipuan tersangka pembunuhan berantai Wawon CS jalani pemeriksaan polisi. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali kita dapat kembali menyapa Anda dalam Fokus Pagi edisi Jumat tanggal 27 Januari 2023. Bersama saya Jamie Darusman. Dan saya Sheila Baladra. Selama 1,5 jam ke depan kami akan menemani Anda di Fokus Pagi. Kita mulai informasi pertama dari musibah kebakaran pemirsa. Seorang kakak dan adik tewas mengenaskan dalam kondisi berpelukan saat rumahnya di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor terbakar. Sementara di Sumedang, Jawa Barat, lantaran terkunci di dalam rumah, seorang kakek tewas terbakar saat sejago merah menghanguskan kediamannya. Gusti, Maha Agung. Astagfirullah. Itu atuh. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kobaran api menghanguskan rumah warga di Dusun Ciliang, Kecamatan Sukasari, Sumedang. Lokasi kebakaran yang merupakan area perbukitan membuat warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Akibat peristiwa ini, seorang pria berusia 72 tahun tewas lantaran terjebak di dalam rumah. Saat kejadian, tetangga korban sempat mendengar suara ledakan dari rumah korban. Ketahuan dengar suara ledakan, perkiraan dari TV tabung yang meledak. Terus keluar teriak-teriak, api udah setengah badan rumah. Sementara itu, anak korban yang juga merupakan ketua RT setempat mengaku kaget saat mendapat kabar rumah ayahnya terbakar. Korban diketahui tinggal seorang diri. Saat kejadian, diduga korban terkunci dari dalam rumah sehingga tak bisa menyelamatkan diri. Gak tahu kan, ada tetangga gitulah bangunin. Udah keluar, api udah besar. Gitu. Posisi kakek emang tinggal sendiri? Iya, sendiri di dalam. Pintu terkunci. Dugaan sementara Pak dikira dari mana api? Sumber dari listrik. Pihak keluarga menolak autopsi yang akan dilakukan dari pihak kepolisian. Mereka menerima insiden kebakaran ini sebagai musibah. Sementara di Kabupaten Bogor, seorang kakak dan adik ditemukan tewas terbakar di dalam kamar saat si jago merah menghanguskan kediamannya. Kedua korban yang merupakan penyandang disabilitas pertama kali ditemukan oleh pamannya. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Saat kejadian, kedua orang tua korban sedang pergi bekerja. Hingga kini, pihak kepolisian dari Polsek Bojonggede masih meminta keterangan dua orang saksi terkait penyebab pasti tewasnya kakak beradik itu. Tim Liputan melaporkan. Sementara di Samarinda, pemirsa, ruang kontrol panel listrik sebuah masjid yang ada di Samarinda Kamis sore terbakar. Ya, akibat kejadian ini, aliran listrik di masjid terbesar di Kalimantan Timur itu lumpuh. Kobaran api Kamis sore terjadi di ruang panel listrik Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Kaltim di Samarinda. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang sudah merambat di lantai bawah. Kemunculan api pertama kali diketahui pengelola masjid yang hendak menyalakan lampu jelang sholat maghrib. Saat itu asap pekat mengepul di ruang panel. Lilek saya nyalain lampu, nah habis itu turun dari sini,
naruh kunci di ruang ini, nggak tahu sudah ngebul asap itu. Oh, udah ngebul asapnya? Saya buka-buka itu nggak bisa lagi dibuka. Oke, terus? Di situ nggak berani saya buka, saya hubungi yang lain, pemadam Balakar Cendana, minta bantuan. Beruntung, kebakaran yang diduga kuat dipicu dari korsleting listrik ini bisa cepat dipadamkan. Kendala mungkin tidak ada ya, karena akses ke Islamic Center cukup luas dan kemudian untuk penyiraman mudah sekali. Akibat kejadian ini, aliran listrik di masjid terbesar di Kalimantan Timur itu lumpuh. Sementara penyebab pasti musibah ini masih diselidiki kepolisian. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pemirsa, pesawat komersial yang mengangkut lebih dari 100 penumpang menabrak Garbarata atau ruang tunggu Bandara Mopah Merauke saat akan lepas landas. Akibatnya kaca ruang tunggu pecah dan penumpang di dalam pesawat menjadi panik. Para penumpang panik sesaat setelah sayap pesawat yang mereka tumpangi menabrak Garbarata atau jembatan penumpang antara ruang tunggu ke pesawat. Tabrakan itu terjadi saat pesawat sedang memutar haluan untuk lepas landas. Dinding ruang tunggu Bandara Mopah Merauke pun rusak. Kacanya pecah, begitupun sayap pesawat yang robek. Pertama ada yang teriak, saya kaget, kan saya lagi duduk, ada yang teriak kalau saya pesawat retak. Terus salah satu dari pihak kru pesawat melaporkan ke itu pilot. Sementara penyebab utama peristiwa ini pun masih diselidiki kepolisian. Pesawat awalnya dilaporkan siap untuk berangkat, ya, siap untuk berangkat dan pesawat dalam kondisi sehat, bagus. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, human error, kurang perhati-hatian, kurang hati-hatinya daripada pilot. Ya, makanya saya sudah arahkan dari Satuan Reskrim dan Reskoba coba cross check, koordinasi dengan instansi dinas perhubungan yang terkait, ya, kaitan dengan itu. Insiden terjadi saat pesawat yang mengangkut 112 penumpang akan bertolak menuju Jayapura Kamis pagi. Dinilai beresiko, penerbangan pun akhirnya dibatalkan dengan sejumlah kompensasi untuk para penumpang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sementara itu, pihak maskapai menyatakan hasil tes urin baik pilot maupun kru kabin pesawat yang menabrak bagian Garbarata bandara tadi negatif dari narkoba. Ya, saat ini pihak maskapai masih melakukan penyelidikan pasca kejadian tersebut. Pilot dan awak kabin itu sudah menjalani proses pemeriksaan urin, pemeriksaan narkotika dan lain sebagainya yang dilakukan di Kesatuan Narkotika Polres Merauke dan didapatkan hasilnya semuanya dalam kondisi sehat. Hasilnya adalah negatif. Oke. Tidak ada unsur alkohol, tidak ada unsur. Ya, beralih ke informasi lainnya pemirsa, ini kasus dugaan KDRT. Maksud saya, sering dikeluhkan pengguna jalan, ratusan tukang parkir liar di Medan Belawan, Sumatera Utara ditangkap. Aksi kejar-kejaran pun terjadi saat polisi akan menangkap salah satu tukang parkir. Tukang parkir liar di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kota Medan ini berusaha kabur begitu mengetahui polisi datang. Namun ia tidak berkutik setelah polisi bisa menangkapnya. Penangkapan ini dilakukan karena warga mengeluh keberadaan juru parkir liar yang meminta uang tanpa menggunakan karcis resmi. Apabila mereka diamankan oleh anggota, ditemukan barang bukti, ya, yaitu uang mungkin ataupun retribusi parkir atau tanda pengenal yang tidak sesuai, ya, kemudian ada korban yang melapor atau yang dirugikan, maka ini akan kami lanjutkan prosesnya. Sepanjang penangkapan di hari Rabu, Polres Pelabuhan Belawan bisa mengamankan 100 lebih tukang parkir liar. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Ya, pemirsa, usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Ya, diantaranya asisten rumah tangga atau ART penculik bayi akhirnya ditangkap
dan polisi menyerahkan korban ke orang tuanya. Tetap bersama kami di Fokus Pagi. Ya, selamat melaksanakan ibadah sholat subuh bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjut menyimak informasi di pagi hari ini, pemirsa. Kasus dugaan KDRT menimpa artis Vena Melinda ini masih terus bergulir. Ya, ini didampingi kuasa hukumnya. Vena Melinda membawa sejumlah bukti kekerasan yang dialaminya. Vena Melinda bersama kuasa hukumnya Hotman Paris memenuhi panggilan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Timur. Aktris dan mantan anggota DPR itu jalani pemeriksaan tambahan dalam kasus dugaan KDRT oleh sang suami, Ferry Irawan. Kali ini, Vena membawa hasil keterangan medis terkait dugaan kekerasan fisik dan ancaman psikis yang dialaminya. Hari ini Vena akan menyerahkan semua bukti-bukti medis, ya, baik bukti-bukti medis, baik mengenai keadaan hidung saat itu maupun rusuknya yang sampai sekarang sakit, melalui medsos, ancaman cyber yang mengatakan bahwa kalau kau tidak mau damai, gua akan bongkar kasus kau di Bogor. Sudah terkonfirmasi bahwa hidungnya tidak mengalami patah tulang hidung. Itu sudah dikonfirmasi sendiri loh. Sudah dinyatakan di depan media bahwa memang di salah satu media muncul mengatakan bahwa tidak patah ya, hanya pembuluh darahnya pecah. Pembuluh darah yang pecah itu bahasa kedokteran. Bahasa awamnya adalah mimisan. Setiap orang itu kan sering juga mimisan. Nanti kita akan buktikan alasan-alasan mimisan itu karena apa. Penyidik juga memeriksa satu orang saksi, yakni asisten rumah tangga Pak Sutri tersebut. Penyidik sudah memfasilitasi mediasi antara korban dengan tersangka, namun upaya mediasi tersebut ditolak oleh Vena Melinda. Terlapor yaitu saudara Ferry Irawan mengajukan untuk dipertemukan. Namun demikian sampai dengan saat ini polisi sudah berupaya, penyidik sudah berupaya untuk mempertemukan. Namun demikian karena merasa sudah terlalu disakiti, saudara terlapor tidak mau untuk dipertemukan. Setelah diperiksa selama 5 jam, Vena bersama adik dan kuasa hukumnya keluar dari ruang pemeriksaan. Hingga kini wanita berusia 50 tahun itu tetap meminta proses hukum untuk suaminya tetap berjalan. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 dari 11 tenaga kerja wanita yang menjadi korban penipuan oleh tersangka pembunuh berantai Wawon CS. Salah seorang korban bahkan mengaku telah menyetorkan uang hingga ratusan juta rupiah ke Wawon CS dalam kurun waktu 6 tahun. Penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus penipuan yang dilakukan oleh Wawon CS, tersangka pembunuhan berantai kepada sejumlah tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri. Pada Kamis malam, penyidik telah memeriksa 2 orang dari total 11 TKW yang menjadi korban penipuan Wawon CS, yang mengaku mampu menggandakan uang tunai atau harta milik korban dengan kekuatan supranatural. 11 orang ini merupakan klaster korban di luar klaster family tree dari pelaku. Ini merupakan klaster dari tenaga kerja Indonesia yang kemudian sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 saksi. Dari hasil pemeriksaan terhadap korban penipuan yakni Aslem dan Hana, keduanya mengaku telah menyetorkan sejumlah uang. Korban bernama Aslem mengaku telah menyetor uang tunai sebanyak 288 juta rupiah kepada Wawon CS dalam kurun waktu 6 tahun. Sedangkan Hana dalam kurun waktu 2 tahun telah menyetor uang tunai sebanyak 75 juta rupiah. Mungkin kalau saya kemarin tanggal 28, 29 pergi lagi ke Cianjur ketemu Dede, mungkin nasib saya nggak akan ada di sini. Beda lagi ceritanya. Bahkan setelah tanggal 28, 29 saya pun berencana untuk balik lagi ke Cianjur. Kalau belum kasus ini terungkap. Dan syukurnya kasus ini terungkap. Saya terima kasih banyak sama Bapak Metro Jaya udah membantu kita, rekan-rekan kita yang masih ada di sana. Kasihan ya, semoga ya jangan ada terjadi terulang lagi ya. Dari 11 TKW yang menjadi korban penipuan, 2 diantaranya merupakan korban pembunuhan berantai yang dilakukan Wawon CS.
yakni korban Siti dan Faridah yang jasadnya kini telah dibawa ke rumah sakit Polri untuk dilakukan otopsi. Saat ini penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya masih terus mencari korban lain dari penipuan yang dilakukan Wawon CS untuk dimintai keterangan guna proses penyidikan lebih lanjut. Johan Taruna melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ini berkat dari keluhan dan laporan masyarakat, aparat kepolisian dapat menangkap komplotan pemalak sopir truk di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Ya, saat ditangkap, para pelaku tak menyadari sedang memalak truk berisi anggota polisi yang menyamar. Tak ada ampun, 2 orang pemalak sopir truk ini disergap polisi di Jalan Kayu Besar Kalideres, Jakarta Barat. Polisi sengaja menyamar memakai truk untuk mengelabui pemalak yang sering mengincar sopir truk berplat luar Jakarta. Kejadian di lampu merah. Mereka diringkus karena sopir resah selalu diancam jika tak memberikan uang. Lo semangat kalau ngomong gua. Biasanya dia ngomong, Bang. Ya kan? Sampai malah 20 ribu apaan? Aksi komplotan ini pun sempat rekam kamera korban. Saya juga kerja di sini. Dari keterangan pelaku dan keterangan korban, ini menyatakan bahwa yang diincar itu mobil-mobil yang berplat daerah. Ya, plat daerah di-stop sama pelaku dan disitulah dimintain uang. Biasanya nominalnya berapa Pak dimintain sama mereka Pak? Untuk nominal relatif ya, ada yang mengasih 100, ada yang 150, ada sampai mungkin 300. Sementara itu, dari 2 pelaku disita barang bukti uang tunai Rp350.000 hasil pemalakan. Dari hasil tes, salah seorang pelaku bahkan positif memakai sabu-sabu. Keduanya terancam maksimal 9 tahun penjara karena terlibat paksaan dan ancaman memberikan sesuatu barang. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Selain menangkap asisten rumah tangga, tersangka penculik bayi usia 8 bulan, petugas Polres Bondowoso Jawa Timur juga menyerahkan korban ke orang tuanya. Nah, ini modusnya ada 2 setidaknya ya, di mana tersangka membawa kabur bayi majikannya itu untuk mengemis di jalanan dan juga untuk menakut-nakuti kasihnya dengan dalih bahwa bayi itu hasil hubungan gelap. Laki menculik. Bayinya di bagian mana dia? Iya. Inilah detik-detik saat petugas Satreskrim Polres Bondowoso meringkus Latun, seorang asisten rumah tangga yang nekat menculik bayi berusia 8 bulan anak majikannya. Meski sempat berkelit, warga Poncogati, Curah Dami, Bondowoso ini akhirnya tak berkutik dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Petugas juga mengamankan korban pada Kamis siang dan langsung menyerahkan bayi laki-laki kepada ibu kandungnya. Tim Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso turut dalam penyerahan yang berlangsung haru tersebut. Tersangka sedianya membawa kabur korban ke Tangerang, Banten. Dalam perjalanan, polisi berhasil mencegat dan menangkap tersangka. Tersangka nekat menculik bayi majikannya untuk mengemis di jalanan serta meminta uang secara paksa kepada kekasihnya dengan dalih bayi tersebut sebagai hasil hubungan gelap keduanya. Tersangka akan menakut-nakuti pacarnya bahwa anak tersebut berasal dari hasil hubungan gelap mereka. Selain itu, anak tersebut akan digunakan sebagai dieksploitasi sebagai pengemis dan pengamen di wilayah Tangerang. Kini, baik bayi maupun ibunya dalam pendampingan petugas untuk pemulihan trauma. Untuk dia itu berkembang secara wajar, kemudian juga dia mendapatkan perlindungan sehingga dia nanti dalam proses baik perkembangan fisik dan psikisnya dia akan tetap mendapatkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya yang memang sangat menyayanginya, sehingga itu yang kita kedepankan. Sebelumnya polisi berhasil mengungkap penculikan bayi berusia 8 bulan di Bondowoso, Jawa Timur. Tersangka merupakan wanita berusia 36 tahun yang nekat membawa kabur korban saat keadaan rumah ibu korban sedang sepi. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso, Jawa Timur. Baik, kita beralih ke informasi kecelakaan lalu lintas.
Dalam mengevakuasi sebuah bus yang terjun ke sawah, polisi lakukan rekayasa lalu lintas di Subang, Jawa Barat. Ya, selain itu ada pula sebuah bus rombongan peziarah mengalami kecelakaan dan terguling ke sawah di Klaten, Jawa Tengah. Bus yang mengangkut rombongan peziarah asal Jombang ini terguling ke sawah di Desa Kadibolo, Klaten, Jawa Tengah. Kecelakaan berawal ketika bus yang dikemudikan oleh Yusuf melaju dari arah Klaten Kota. Rombongan hendak berziarah ke tempat wisata religi di Bayat, Klaten. Sesampai di lokasi, bus berpapasan dengan truk. Diduga bus melaju terlalu ke pinggir sehingga terguling ke sawah. Akibat kejadian tersebut, satu penumpang mengalami luka ringan. Seluruh penumpang kemudian dialihkan menggunakan bus lainnya. Proses evakuasi bus yang terguling membutuhkan waktu lebih dari 5 jam. Tadi bersimal dengan truk dikenal, bis menghindar terlalu ke kiri atau berjalan terlalu ke kiri, terperosok baru terguling. Selain itu, evakuasi dilakukan petugas kepolisian terhadap sebuah bus yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Pantura Mandalawangi, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Posisi bus di sawah sempat menyulitkan petugas lantaran badan bus harus dinaikkan. Demi keselamatan dan mempercepat proses evakuasi, petugas menutup sementara jalur menuju ke arah Cirebon dengan memperlakukan kontraflow. 2 kendaraan derek juga dikerahkan untuk evakuasi. Setelah lebih dari 2 jam lamanya, bus akhirnya bisa ditarik dari dasar sawah ke jalan raya. Bangkai bus kemudian ditarik mobil derek dan dibawa ke Mapolsek Pamanukan, Subang. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, rangkaian kereta api Sancaka jurusan Yogyakarta-Surabaya menabrak truk trailer pengangkut mobil di perlintasan Tampa Palang Pintu di Mojokerto, Jawa Timur. Diduga kecelakaan terjadi akibat bagian bawah truk tersangkut rel. Rekaman video amatir warga memperlihatkan detik-detik menegangkan saat kereta api Sancaka jurusan Yogyakarta-Surabaya menabrak sebuah truk trailer pengangkut mobil. Sepur nabrak, bangsal macet total. Peristiwa di perlintasan tanpa palang pintu di Damarsi, Mojokerto Kamis malam itu juga sempat membuat warga panik dan berhamburan keluar untuk menyaksikan dari dekat kejadiannya. Kerasnya hantaman kereta api membuat truk trailer terseret beberapa meter. Sopir truk selamat karena telah turun sebelum kereta api menabraknya. Bagian bawah truk trailer tersangkut rel sehingga truk tak bisa bergerak dan melintang di tengah perlintasan menjadi penyebab kecelakaan tersebut. Evakuasi truk berlangsung lama. Ketika melintasi jalur, ternyata kendaraan trailer ini tersangkut di rel kereta sehingga tidak bisa berjalan. Akhirnya kereta yang dari arah Mojokerto menuju Surabaya ataupun kereta ini arahnya awalnya dari Jogja menuju Surabaya. Ketika sampai di lokasi, untung alhamdulillah sempat melakukan pengereman sehingga benturan tidak terlalu keras sehingga tidak ada korban jiwa. Kejadian ini menyebabkan antrean panjang kendaraan. Jadwal perjalanan kereta dari arah Surabaya menuju Mojokerto maupun sebaliknya juga sempat terganggu. Setelah 2 jam, akhirnya truk trailer berhasil dievakuasi dari tengah perlintasan kereta api. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Di informasi lainnya, diguyur hujan selama beberapa jam, sejumlah permukiman dan jalan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan dilanda banjir. Ya, banjir juga merendam jalan lintas provinsi di kota Pelaihari setinggi 20 cm. Sejumlah desa di Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut terendam banjir hingga setinggi setengah meter. Sebagian warga desa Ranggang dan Batilai yang rumahnya terendam misalnya dievakuasi petugas BPBD menggunakan perahu karet. Namun hingga Kamis petang belum ada informasi terkait pendirian posko pengungsian maupun dapur umum yang didirikan Pemkab Tanah Laut. Banjir juga merendam jalan lintas provinsi di kota Pelaihari setinggi hingga 20 cm.
Di lokasi lain, di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, banjir air laut pasang atau rob hingga Kamis siang masih menggenangi wilayah pesisir pantai di 5 kecamatan. Area terparah yakni di Desa Senempek, Kecamatan Lingga Timur. Banjir tak hanya menggenangi rumah, tapi juga ruang kelas sekolah hingga setinggi 30 cm. Petugas Satgas Tanggap Bencana dari BPBD, TNI dan juga Polri membantu warga mengungsikan barang berharga ke tempat yang lebih aman. Ditinggal ibunya memarkir motor, seorang bocah perempuan hilang terseret arus selokan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, sementara di Jawa Tengah, sebuah tempat wisata alam di tepi Sungai Kudus porak-poranda setelah disapu luapan arus sungai. Derasnya arus banjir bandang menyapu area wisata alam di Desa Rahtawo, Kecamatan Gembok, Kudus, Rabu petang, termasuk sebuah jembatan. Sejumlah gazebo bahkan hanyut. Banjir bandang atau air bah datang setelah hujan mengguyur sejak siang. Kejadian mau menghanyutkan ini jembatan dan gazebo itu mungkin jam 4-an, sekitar jam 4 sore. Soalnya sini masih ada pengunjung, masih ramai pengunjung. Soalnya kan di kota mungkin panas, hujannya kan tak tahu aja mungkin. Total menghanyutkan berapa gazebo, Mbak? 10 gazebo mungkin ada. 10 gazebo. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat banjir bandang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Jalan menyisir di aliran sungainya ada. Di Malang, Jawa Timur, tim SAR gabungan menyusuri aliran sungai Kamis siang mencari seorang bocah perempuan 8 tahun yang hilang. Korban, Nafisatul Ula, diduga hanyut setelah terjatuh ke selokan di Jalan Wisnuwardana, Candi Renggo, Kecamatan Singosari, Malang, Rabu petang. Selain sungai, petugas juga menyisir selokan dan gorong-gorong hingga radius 7 km dari titik tempat korban hilang. Langsung memakai rafting sampai jam mendit. Untuk seluruh 1 dan 2 itu teknik pencariannya spotting sama pencarian set cam, karena kalau digorong-gorong itu sulit sekali untuk masuk sama teman-teman rescue Malang Raya gabungan. Korban hilang saat pulang sekolah bersama ibunya naik motor. Tiba-tiba sepeda motor ibunya mogok, lalu korban turun dari motor. Ditinggal sebentar menepikan motor, betapa panik sang ibu melihat putrinya hilang. Petugas hanya menemukan payung korban di lokasi. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Kita jeda dulu sejenak, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan hadir usai pariwara. Ya, di antaranya rebutan lahan parkir seorang pria bacok temannya sendiri. Sesaat lagi di Fokus Pagi. Mantap nih. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Paladraf. Pemirsa, pencurian sepeda motor terjadi di sebuah minimarket di kawasan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Salah satu pelaku bahkan menodongkan benda yang diduga senjata api saat aksinya terpergok karyawan minimarket. Tanpa basa-basi, 2 pemuda yang baru tiba di minimarket di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor ini langsung mencoba merusak kunci kontak sepeda motor incarannya. Diduga menggunakan kunci letter T. Aksi pelaku terhenti saat pegawai minimarket memergokinya dan langsung melaporkannya kepada pemilik kendaraan. Pelaku yang sadar aksinya diketahui korbannya langsung mengeluarkan benda yang diduga senjata api dan menodongkan kepada korban dan pegawai minimarket. Kedua pelaku pencurian sepeda motor ini pun langsung kabur. Kepolisian Polsek Cilengsi yang mendapat laporan dari warga langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Saya bilang ke customer bahwa motornya akan dicuri apa diambil. Terus gimana, Pak? Terus si customer berlari ke depan pintu masuk, cuma dia nggak berani keluar karena si pelaku menodongkan senjata api. Kepolisian Polsek Cilengsi yang mendapat laporan dari warga langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP.
Kami sudah melakukan cek TKP dan sampai saat ini kita masih melakukan penyelidikan terhadap para pelaku tersebut, di mana pelaku diduga sebanyak 2 orang dan yang satu di situ ada dari hasil transaksi saksi ada menodongkan jenis senjata, namun senjata apanya masih dalam penyelidikan. Kasusnya kini sedang dalam penyelidikan Polsek Cilengsi. Berbekal rekaman kamera pengawas CCTV, polisi kini tengah melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Usai menjadi target buruan selama 3 bulan, seorang pria yang berprofesi sebagai juru parkir akhirnya diciduk ke petugas di kontrakannya di Bandung, Jawa Barat. Tersangka ditangkap setelah tega membacok temannya karena berebut lahan parkir. Selamat ulang tahun ya, Wan ya. Selamat ulang tahun. Berakhir sudah pelarian RM yang buron sejak Oktober 2022. Pria berusia 27 tahun ini tidak berdaya saat petugas unit Reskrim Polsek Bandung Kulon menciduknya saat tengah bersembunyi di rumah kontrakannya di kawasan Kopo, Bandung, Jawa Barat. Penangkapan ini dilakukan setelah tersangka membacok temannya yang sesama juru parkir dengan golok. Akibat penganiayaan ini, korban alami luka parah di tangan dan kepalanya. Aksi ini dilakukan karena tersangka kesal terhadap korban yang dinilai kerap merebut lahan parkir. Dihadap oleh TSK, ditanya mau kemana, korban menjawab mau ke pasar. Langsung TSK mengeluarkan dari selipan pinggangnya 1 buah golok yang sudah dipersiapkan dan menganiaya dengan cara membacok berkali-kali ke bagian tubuh korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang penganiayaan dan mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Ya, hanya gara-gara tersinggung saat berpapasan di jalan, 2 pria di Tanggamus, Lampung terlibat duel menggunakan senjata tajam. Salah satu pelaku menderita luka bacok di wajah dan pergelangan tangannya putus, sementara lawannya langsung melarikan diri. Pria bernama Suwardi, 50 tahun ini mendapat penanganan darurat di RSUD Batin Tanggamus, Lampung akibat luka di wajah dan salah satu pergelangan tangannya putus. Namun karena luka-lukanya cukup serius, pihak rumah sakit merujuknya ke rumah sakit lain di Pringsewu, Lampung. Tadi emang sudah tata laksana, sudah didampingi oleh dari kepolisian juga ya. Terus kita sudah lakukan tindakan penata laksanaan terhadap perdarahan dan kegawat daruratan pada pasien. Dan ini memang sudah ditangani dengan baik di Rumah Sakit Batin Mangunang dan kita lakukan rujukan untuk penanganan lebih lanjut ke Rumah Sakit Airan Raya. Sebelumnya warga Pekon Tebabunuk, Kecamatan Kota Agung, Tanggamus itu dibacok oleh tetangganya berinisial DA 30 tahun. Belum jelas permasalahan yang jadi pemicu, namun menurut informasi, duel itu dimulai dari cekcok mulut saat keduanya berpapasan di samping rumah DA. Jadi awal mulanya kan dia lewat, sama-sama lewat, ada cekcok dikit, akhirnya bubar kan. Setelah dia balik, menurut korban ini, dia balik langsung ditunggu dan ditebas pakai senjata. Polisi masih meminta keterangan dari sejumlah saksi dan mengejar pelaku yang langsung kabur usai lawannya roboh tak berdaya. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus, Lampung. Ya, beralih ke Jawa Tengah, pemirsa, berawal dari cekcok mulut, seorang pria di Kebumen tega menghabisi nyawa istrinya. Korban ditemukan tewas tanpa busana dan tubuh bersimbah darah. Sementara terduga pelaku mencoba mengakhiri hidup dengan melukai diri. Tak diketahui persoalan yang dipertengkarkan pasangan suami istri AGS dan M Kamis pagi hingga pria itu menjadi gelap mata. Warga Desa Karangsari, Kecamatan Seruang, Kebumen, Jawa Tengah kaget ketika pria itu berlari menghampiri tetangganya dalam kondisi terluka dan ketakutan. Busnya setelah membunuh ya, tanda kutip, lari ke tetangga. Minta perlindungan. Minta perlindungan, katanya, kenapa kowe Gus? Ya, saya takutlah, saya gelisah, saya takut dikejar polisi gitu. Warga lantas menemukan istri AGS tergeletak tanpa busana dengan luka tusukan di perut. Wanita berusia 33 tahun itu tewas bersimbah darah. Sementara sang suami diduga sempat hendak mengakhiri hidup dengan melukai leher dan kepalanya. Posisi korban telanjang bulat. Di mana? Di kayak seperti ruang keluarga.
Bukan di kamar. Bukan di kamar. Bukan. Telanjang berarti itu? Telanjang bulat. Ya, mungkin dugaan sementara seperti apa sih, Bu? Dugaan sementara mungkin ya cekcok suami istri lah. Tentang faktor ekonomi. Jenazah M dibawa ke RSUD Kebumen, sementara sang suami kini dirawat di Rumah Sakit PKU Seruang. Kasus pembunuhan pasangan yang baru menikah 2 tahun itu kini dalam penanganan Polres Kebumen. Wahyu Diono melaporkan dari Kebumen, Jawa Tengah. Pemirsa, waspadalah agar tidak memberi kesempatan pada pelaku kejahatan. Di Tanjung Priok, Jakarta Utara, telepon seluler milik pengusaha laundry hilang dirampas seorang pria. Sementara di Kota Bekasi, Jawa Barat, 2 orang bocah jadi korban penjamretan. Aksi perampasan telepon seluler oleh 4 orang terjadi Rabu siang di Gang Swadaya, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Jawa Barat. Awalnya para pelaku mengincar korban dengan berputar-putar di komplek perumahan itu. Tidak lama berselang, 2 dari 4 pelaku mendekati korban yang masih anak-anak lalu melancarkan aksinya. Datang 2 motor, berboncengan 4 orang. 4 orang, dia langsung putar balik karena di sini gangnya gang buntu, dia mungkin ngelihat anak saya bawa HP, masih kecil kan, dia berani, dia putar balik langsung ambil HP, langsung kabur. Korban perampasan juga dialami seorang wanita pemilik tempat penatu di Jalan Bakti Raya Kebun Bawang, Jakarta Utara. Terlihat korban yang tengah rebahan tidak menyadari telah diintai pelaku. Pelaku berhasil masuk dan kemudian merampas telepon seluler korban, lalu kabur dengan pelaku lain yang sudah menunggu di jalan. Terus saya sembari miring begini nih tidurannya. Nah, dia tiba, ya saya nggak tahu ya dia datangnya, tahu-tahu langsung begini. Saya udah begini, cuma saya kalah cepet sama dia. Korban telah melaporkan peristiwa itu ke Polsek Tanjung Priok dan berharap kedua pelaku segera diringkus. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah di kawasan Lembang, Bandung digerebek polisi karena memproduksi obat-obatan ilegal. Dari hasil usaha ilegal itu, para tersangka mendapatkan omset 30 juta rupiah sebulan. Satuan Narkoba Polres Cimahi menggerebek rumah milik AT di kawasan Lembang, Bandung Barat Rabu malam. Di rumah itu, polisi menemukan ratusan butir obat keras yang diproduksi sendiri oleh tersangka AT. Dari kawasan Lembang, polisi kemudian menggerebek rumah di Padalarang. Ribuan bungkus berisi tablet ditemukan di rumah itu. 9 orang dijadikan tersangka dengan peran berbeda-beda, ada peracik dan ada juga sebagai penjual ke warung-warung. Jadi tersangka AT itu dia memproduksi dengan cara membeli bahan-bahannya di kota Bandung, di salah satu apotek dengan menggunakan identitas palsu. Nah, sehingga si apotek ini tidak curiga kalau ini disalah gunakan. Dari usaha ilegal itu, para tersangka mendapatkan pemasukan uang 20 juta hingga 30 juta rupiah dalam sebulan. 40.000 butir obat ilegal telah disita. Polisi pun menjerat para tersangka dengan Undang-Undang Farmasi dan Kesehatan dengan ancaman 15 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Jika kejahatan jalanan dan maraknya tawuran di sejumlah daerah, polisi gencarkan razia dan patroli besar-besaran. Di Bandung, Jawa Barat, petugas gabungan menyasar sejumlah kawasan rawan kriminal seperti taman, halaman minimarket, serta sejumlah tempat berkumpul gerombolan bermotor. Sekitar 80 petugas gabungan langsung menyasar kawasan rawan kejahatan jalanan dan tempat berkumpulnya gerombolan bermotor. Seperti di kawasan Tegalega, Kota Bandung, petugas memeriksa sejumlah orang dan barang bawaannya. Razia berlanjut ke taman-taman, halaman minimarket, serta tempat berkumpulnya gerombolan bermotor. Sejumlah bentuk kejahatan yang kerap terjadi di Kota Bandung dalam beberapa pekan terakhir menyebabkan petugas menggencarkan razia dan patroli dalam skala besar. Patroli di seluruh aliran Polres Bandung yang tempat-tempat yang biasanya kerap sekali terjadi tindak pidana. Dan ini akan kami lakukan setiap hari untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga Bandung. Di
Di Deli Serdang, Sumatera Utara, razia serupa juga menyasar ke sejumlah tempat rawan tawuran dan kejahatan jalanan. Dengan mobil dan sepeda motor, petugas menyisir beberapa daerah yang menjadi target patroli. Di kawasan Percut Seituan, petugas memeriksa identitas diri dan kelengkapan surat izin kendaraan sejumlah remaja. Selain mengamankan sejumlah sepeda motor tanpa dokumen, petugas juga mengamankan beberapa remaja untuk dimintai keterangan. Muhammad Rizal dan Muhammad Hamdani melaporkan dari Bandung, Jawa Barat dan Deli Serdang, Sumatera Utara. Aksi perampokan terjadi di sebuah perumahan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Perampok menyekap korban dan mengancam menggunakan senjata tajam hingga membuatnya trauma dan ketakutan. Lewat jendela. Masuknya. Beginilah kondisi salah satu rumah di sebuah perumahan di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, usai disatroni dua perampok pada Kamis dini hari. Jendela rumah rusak akibat dicongkel. 3 kamar tidur berantakan usai diobrak-abrik oleh pelaku untuk mencari barang berharga. Kejadian berawal saat korban diduga telah diikuti pelaku saat hujan deras. Korban yang mengetahui keberadaan perampok bersembunyi di dalam kamar. Namun mahasiswi tersebut membuka pintu kamar hingga akhirnya pelaku menyekap korban dengan senjata tajam. Dan memaksa korban untuk menunjukkan barang-barang berharga dalam kamarnya. Dan pelaku berhasil mengambil beberapa benda yang berharga berupa uang, ada cincin dan ada laptop. Polisi juga masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah kamera pengawas yang berada di sekitar lokasi untuk memburu pelaku. Raisa Abu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Penyakit campak di Jakarta sempat melonjak ratusan kasus. Sesaat lagi di Fokus Pagi bersama dengan rekan saya Jemi Darusman. Terima kasih Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jemi Darusman. Kita lanjut menyimak informasi di pagi hari ini. Penganiayaan hingga tewas terhadap anak berusia 2 tahun di Duren Sawit, Jakarta. Ternyata hanya dipicu persoalan sepele. Hanya karena korban sering menangis, tersangka tega melampiaskan kekesalan dengan cara menganiaya bocah malang tersebut. Wita Kurniastuti ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Wanita berusia 20 tahun tersebut menjadi tersangka penganiayaan hingga tewas terhadap anak kandungnya yang masih balita. Tersangka mengaku penganiayaan terhadap korban balita terjadi sejak sepekan terakhir. Penyebabnya tersangka kesal dengan korban yang sering menangis. Korban tewas akibat sejumlah luka benturan dan lengannya patah. Selain menahan tersangka, petugas Polres Metro Jakarta Timur juga menyita barang bukti berupa kain jarik dan kaos yang dikenakan korban. Kejadian itu berawal, jadi seminggu sebelum kejadian pembunuhan itu, korban itu nangis, ya. Jadi korban nangis, akhirnya dibanting, ya, dibanting terjatuh, tangannya terkilir dan kepalanya itu terbentur tembok. Sebelumnya tersangka memberitahukan ke keluarganya bahwa anaknya meninggal dunia karena kecelakaan. Namun saat warga akan memandikan jenazah korban sebelum dimakamkan, warga mendapati sejumlah luka mencurigakan di tubuh balita malang tersebut. Atas kecurigaan inilah warga melaporkan kasusnya ke polisi. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Petugas dari Polres Kuningan, Jawa Barat mengamankan seorang wanita yang menjadi terduga pelaku penipuan dan penggelapan uang investasi dengan kerugian mencapai 3 miliar rupiah. Di Kabupaten Indramayu, ratusan ibu rumah tangga lainnya juga menjadi korban arisan bodong yang kerugiannya juga mencapai miliaran rupiah. Resah menjadi korban arisan bodong, ratusan ibu rumah tangga ini dikumpulkan di Balai Desa Cangkingan, Kabupaten Indramayu pada Kamis siang. Mereka ditenangkan oleh pihak kepolisian, TNI dan perangkat desa setempat. Sebelumnya korban telah berusaha mencari pelaku yang kabur sejak sepekan terakhir. Korban rata-rata membayar iuran mingguan dan bulanan sebesar 200 hingga 500 ribu rupiah. Namun janji hanya tinggal janji. Meski menang arisan, tak ada uang yang dibayarkan.
Petugas meminta korban melaporkan peristiwa penipuan bermodus arisan. Kena tipu kayak gini? Iya, udah masuk uang 9.500.000. Oh, 9.500.000. Iya, arisan bulanan. Dapatnya berapa itu? Dapatnya sih katanya 31. Dapatnya 31. Itu sistemnya apa? Per bulan apa? Per bulan. Per bulan. Ya. Sementara itu, Polres Kuningan, Jawa Barat mengamankan seorang wanita yang diduga menjadi pelaku penipuan dan penggelapan uang investasi pada Kamis siang. Dari hasil penyidikan, tersangka mengaku melakukan aksi tersebut akibat terjerat utang di rentenir maupun koperasi simpan pinjam, sehingga mengajak korban untuk berinvestasi dalam usaha catering dan menjanjikan bagi hasil dari keuntungan usaha. Total kerugian para korban mencapai 3 miliar rupiah lebih. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lain, pemirsa, Gunung Anak Rakatau kembali erupsi pada hari Kamis kemarin. Di awal tahun ini saja, pemirsa, gunung tersebut telah mengalami puluhan kali erupsi. Gunung Anak Rakatau yang berada di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan, Lampung, terus menunjukkan aktivitasnya dan terjadi erupsi. Hingga hari Kamis kemarin, petugas mencatat sudah 27 kali terjadi erupsi dan letusan dengan gugusan lava berupa material dari dalam kolom kawah gunung api tersebut. Letusan berupa material abu vulkanik berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan mengarah ke arah timur dan tenggara. Kondisi ini terus terlihat karena di wilayah Gunung Anak Rakatau terjadi hujan. Hal ini menyebabkan erupsi dan letusan disertai kegempaan semakin sering terjadi. Yang terakhir ya, itu ketinggian berkisar 500. Sampai saat ini sudah berapa kali erupsi Gunung Anak Rakatau? Kalau di tahun ini berkisar 27 kali keseluruhannya. Ini menjadi yang terbanyak atau seperti itu? Bisa juga yang terbanyak. Hingga saat ini Gunung Anak Rakatau masih berstatus siaga atau level 3. Petugas mengimbau kepada masyarakat dilarang mendekati Gunung Anak Rakatau dengan radius 5 km. Aib Syaifullah melaporkan dari Lampung Selatan, Lampung. Dalam mencegah lonjakan kasus campak, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menggencarkan imunisasi campak di sejumlah pusat pelayanan kesehatan. Langkah yang dilakukan ini terbilang cepat, pemirsa, karena kasus campak yang sempat meningkat pada tahun lalu kini belum terjadi lagi di tahun 2023. Kasus campak di Jakarta sempat menghebohkan hingga mencapai 253 kasus pada periode Juli hingga November 2022. Kasus banyak ditemukan di daerah yang cakupan imunisasinya rendah, wilayah padat penduduk, dan wilayah perbatasan dengan Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Merebaknya kasus campak membuat Dinas Kesehatan DKI Jakarta meningkatkan jangkauan imunisasi mencapai 95%. Imunisasi difokuskan pada balita usia 9 bulan untuk mendapat imunisasi campak rubella dosis pertama. Sedangkan balita usia 18 bulan diberikan imunisasi campak rubella dosis kedua. Kalau untuk yang pencegahan campak itu kebanyakan kita melakukan sweeping ke rumah-rumah warga ya. Kemudian untuk dilakukan campak booster. Kalau misalnya ketika kita melakukan sweeping tersebut ada usia 18 bulan yang belum dicampak, kita biasanya langsung memberikan campaknya. Sama dengan imunisasi bayi yang 9 bulan. Kasus penyakit campak kini telah berangsur menurun. Bahkan pada tahun 2023 ini belum ada lagi kasus campak yang terjadi di Jakarta. Kita harus menggandeng lintas sektor untuk melakukan promosi kesehatan. Promosi kesehatan itu harus masif dan harus bisa dilihat oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat tahu, oh ini ada campak, bahayanya apa, dan bisa dicegah sehingga bisa dilakukan pencegahan. Dinas Kesehatan juga meminta perhatian bagi para orang tua jika ada indikasi anak yang terkena campak dengan gejala demam tinggi serta munculnya ruam di sekitar tubuh. Untuk segera membawa ke klinik kesehatan, mengingat penyakit campak kronis dapat berbahaya bagi keselamatan jiwa. Tim Liputan melaporkan. Saatnya kita menyimak informasi pasar, pemirsa, di mana harga bawang merah dan bawang putih di sejumlah daerah ini masih merangkak naik. Bahkan di kota Semarang, harga bawang merah kini naik menjadi Rp50.000 atau naik sekitar 40%. Di Pasar Mijen Kota Semarang, harga bawang merah tembus Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp35.000 per kilogram.
Sementara harga bawang putih kini dijual Rp28.000 per kilogram, naik sekitar Rp4.000. Kenaikan harga bawang ini sudah terjadi sejak 3 hari terakhir, diduga imbas dari cuaca buruk dan panen yang kurang. Harga bawang putih dan bawang merah di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten juga mengalami kenaikan. Dalam sepekan terakhir, harga bawang putih dari Rp20.000 naik menjadi Rp28.000 per kilogram. Bawang merah dari Rp30.000 naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Sedang untuk harga cabai masih di kisaran Rp45.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Lain lagi untuk komoditi berikut ini, pemirsa, di tengah naiknya harga kebutuhan pokok, harga tomat malah anjlok ke kisaran Rp800 per kilogram. Para petani tomat pun mengamuk dengan membuang tomat sebanyak 2 mobil seperti terjadi di Lampung berikut ini. Mahalan kotaknya daripada tomatnya. Para petani tomat di Lampung Barat mengamuk. Mereka membuang tomat di pinggir jalan karena harganya turun drastis. Ratusan kilogram tomat ini pun diangkut ke truk sampah dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Dengan murahnya harga tomat yang anjlok ke kisaran Rp800 per kilogram, para petani putus asa. Di antara mereka ada juga yang membiarkan tomat membusuk di pohonnya. Turunnya harga tomat diduga karena menurunnya permintaan pasar. Padahal sebelumnya harga tomat per kilogramnya tembus Rp10.000. Yang pertama harga itu yang nggak stabil, murah lah, anjlok. Harganya sekarang ini Rp700-800 gitu lah. Kenapa itu dirontokin, Bang? Dijual kan udah nggak laku lah, udah payah di agen. Sementara petani di Lampung Selatan juga melampiaskan kekesalannya dengan membabat habis tanaman tomat yang sedang masa berbuah dan masa panen. Mereka berupaya mengganti dengan tanaman palawija lain agar kerugian tidak semakin besar. Anjloknya harga tomat di kisaran Rp700 sampai Rp1.000 per kilogram membuat petani terancam gulung tikar. Aris Susanto dan Asep Saifullah melaporkan dari Lampung. Di informasi lain, pemirsa, PT SCM atau Surya Citra Media Tbk berhasil memborong 3 penghargaan sekaligus pada ajang Indonesia Good Corporate Government ke-7 pada tahun 2023. Kriteria penilaian di ajang ini diantaranya berdasarkan laporan tahunan lengkap di 3 tahun terakhir hingga mekanisme dan struktur tata kelola perusahaan. Melalui daring, PT Surya Citra Media Tbk memborong sebanyak 3 penghargaan pada Indonesia Good Corporate Government Award ke-7, Indonesia Risk Management Award ke-5, dan Indonesia Finance Awards ke-5 2023 pada Kamis siang. SCM jadi juara 1 The Best Indonesia Finance. Juara kedua The Best Indonesia Enterprise Risk Management. Dan juara ketiga The Best Indonesia GCG 2023. Dengan kategori Trade and Investment Service Industry Advertising, Printing, and Media dengan aset hingga Rp10 triliun. Direktur PT SCM Rusmi Jaya Saputra menyampaikan jika 3 penghargaan yang diterimanya merupakan wujud dedikasi PT SCM membangun perekonomian perusahaan yang baik. Atau SCMA, atas nama keluarga besar SCMA menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Economic Review dan seluruh Dewan Juri atas penghargaan yang telah diberikan kepada kami. Penghargaan ini merupakan wujud apresiasi terhadap dedikasi, kerja keras, dan sinergi dari seluruh karyawan dan jajaran manajemen SCMA dan entitas anaknya. Kami berharap semoga penghargaan ini dapat menjadi motivasi dalam mendorong peningkatan kinerja kami lebih baik di masa yang akan datang. Kriteria penilaian dari ajang Good Corporate Government ini diantaranya melihat laporan tahunan lengkap di 3 tahun terakhir yang ditayangkan dalam website hingga mekanisme dan struktur tata kelola perusahaan. Cira Caniago melaporkan dari Jakarta. Baik, kita jeda lagi sejenak. Sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir usia pariwara. Di antaranya tak kunjung mendapat kepastian berangkat. Calon jemaah umroh protes ke kantor biro perjalanan.
Terima kasih Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jimmy Darusman. Dan saya Sheila Badraf. Pemirsa, tak kunjung mendapat kepastian berangkat, sejumlah calon jemaah umroh mendatangi kantor Biro Perjalanan di Cikokol, Kota Tangerang, Banten. Jemaah yang sebagian telah berusia lanjut itu kecewa saat meminta uang kembali, namun kantor telah tutup. Saya orang nggak punya, saya pengen jual rumah orang tua saya nih. Pak Mahfud, tolong lihat wajah orang tua saya ini. Calon jemaah umrah ini mengungkapkan rasa kecewa dan amarah saat mendatangi sebuah biro perjalanan umroh di Cikokol, Kota Tangerang, Banten. Ia bersama dengan puluhan calon jemaah umroh dari berbagai daerah seperti Kota Bekasi, Tangerang, dan Kudus, Jawa Tengah yang tak kunjung diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Padahal sejumlah jemaah sudah membayar lunas sesuai permintaan Biro Perjalanan. 19 katanya mau minggu kemarin nggak ada, katanya ini Rebo nggak ada lagi, ini yang sudah hari ini sampai hari ini sudah sampai capek, lesu, pusing, sakit hati ya, sakit fisik, sakit mental saya kalau pulang ya Allah Mas, mental saya gimana, malu sama tetangga. Ini tujuannya mau pergi untuk ibadah. Kalau ibu sendiri. Kejadian ini bukan pertama kalinya terjadi. Pihak Biro Perjalanan memberikan janji manis kepada para calon jemaah umroh untuk meraup untung. Calon jemaah umroh berharap ada itikat baik dari pihak Biro Perjalanan untuk mengembalikan uang yang telah disetor. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Lain lagi di Pati, Jawa Tengah berikut ini, ada seorang kakek yang mendatangi kantor Kementerian Agama untuk membatalkan pendaftaran haji dirinya. Iya, karena rencana biaya kenaikan haji ini menjadi alasan untuk membatalkan kepergiannya ke Tanah Suci. Mendengar wacana pemerintah yang akan menaikkan biaya haji tahun 2023, membuat seorang kakek bernama Lasiono langsung mendatangi kantor Kementerian Agama di Pati, Jawa Tengah. Bukan untuk mendaftar haji, namun kedatangannya justru untuk membatalkan kepergiannya ke Tanah Suci. Lasiono sebenarnya telah mendaftar haji pada tahun 2014 lalu. Jika sesuai rencana, ia akan berangkat haji tahun 2027 mendatang. Rencana biaya kenaikan haji menjadi salah satu faktor dirinya urung berangkat. Pak, ini kenapa kok dibatalin Pak ini? Yang istri meninggal, yang saya faktor ekonomi demi anak, untuk biaya anak. Ya kalau bisa gitu. Biar nanti bisa daftar lagi. Usulan pemerintah untuk menaikkan biaya haji tahun 2023 memang telah menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Hal tersebut langsung ditanggapi oleh Komisi 8 DPR RI dengan melakukan rapat dengar pendapat bersama Kementerian Agama pada Kamis petang. Untuk penyesuaian harga yang lebih proporsional, dan itu diantaranya sebagaimana diketahui bersama adalah komponen biaya penerbangan, Pak. Jadi komponen biaya penerbangan yang cukup besar. Yang kedua mengenai akomodasi di Mekah dan Madinah. Diketahui Kementerian Agama telah mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2023 sebesar 98,8 juta rupiah. Dengan demikian, biaya yang harus dibayarkan jemaah dari sekitar 39 juta di tahun 2022 menjadi sekitar 69 juta di tahun 2023. Tim Liputan melaporkan. Ya, beralih ke lapangan hijau pemirsa, dari pekan ke-20 BRI Liga 1, Persib Bandung berhasil naik ke puncak klasemen sementara usai menundukkan Borneo FC dengan skor tipis 1-0. Nah, ini selain naik ke posisi pertama, kemenangan Persib itu juga memperpanjang torehan 12 laga tanpa kekalahan sejak dilatih Luis Mia. Persib Bandung berhasil memetik kemenangan 1-0 kala menjamu Borneo FC Samarinda pada pekan ke-20 BRI Liga 1 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Kamis sore. Bertindak sebagai tim tamu, Pesut Etam justru memiliki peluang untuk unggul ketika laga baru dimulai. Namun, tendangan Mateus Pato masih bisa dimentahkan kiper Teja Paku Alam. Persib tak tinggal diam dan berhasil unggul cepat pada menit ke-6. Penetrasi Ciro Alves dari sisi kanan dimanfaatkan dengan baik oleh David da Silva untuk menjadi gol. Ini merupakan gol ke-15 striker asal Brazil itu yang menjadikannya kokoh di puncak daftar pencetak gol terbanyak. Unggul 1 gol, petaka hadir bagi Maung Bandung saat Ricky Kambuaya diusir wasit akibat menerima kartu kuning kedua. Tim tamu lantas menguasai jalannya laga, namun sulit mencetak gol.
Laga kembali berjalan seimbang ketika pemain Borneo Kei Hirose juga terkena kartu merah akibat pelanggaran yang dilakukannya. Beberapa kali mengancam, Borneo FC tak kunjung mencetak gol balasan karena tanggungnya lini belakang Persib. Skor 1-0 membawa Maung Bandung mempertahankan rekor 12 laga tanpa kekalahan yang membawanya ke puncak klasemen BRI Liga 1, sementara Borneo FC tertahan di posisi 6. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ada seekor biawak yang kedapatan bersembunyi di dalam lemari di rumah warga di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ini serem juga ya, karena kan air liurnya mengandung banyak bakteri yang mematikan. Nah, sehingga takut reptil tersebut ini menggigit anak-anak, petugas pemadam kebakaran didatangkan untuk mengevakuasi hewan tersebut. Lagi-lagi petugas luput menangkap biawak menggunakan tongkat penjepit. Tapi tersudut, biawak akhirnya bisa ditangkap. Satwa reptil sepanjang 1 meter ini sebelumnya diketahui menerobos masuk rumah warga di perumahan Mondokan, Santoso, Kabupaten Tuban, lalu bersembunyi di dalam lemari. Takut biawak akan menggigit anak-anak, pemilik rumah pun meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Cukup membahayakan juga bagi masyarakat, dan itu kami tangani, kami evakuasi, karena ternyata kalau biawak itu menggigit itu juga membahayakan. Nah, bagi masyarakat yang tidak paham, ini bisa membawa dampak yang tidak baik. Diduga biawak berasal dari area persawahan yang masuk ke permukiman untuk mencari makan. Rencananya petugas akan terlebih dulu menempatkan biawak dalam sangkar untuk dikarantina sebelum nantinya dilepas liarkan ke habitat aslinya. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur. Ya, pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Panggilan. Ya, mewakili teman-teman redaksi dan kerabat yang bertugas, saya Jimmy Darusman. Dan saya Syala Balra pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.